Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 27 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudaraku terkasih, seorang sahabat bercerita bagaimana dia merasa terhina dan sangat dipojokkan oleh sahabatnya sendiri. Sahabatnya memfitnah dia akan perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia ingin sekali membalasnya karena betapa sakitnya dia. Tapi saat bertemu saya bilang, apa untungnya membalas? Doakan saja. Kebenaran akan muncul dengan caranya sendiri. Karena itu dia memutuskan untuk tidak membalas. Dan dia mengatakan setelah itu dia merasa ada lega, ada kebahagiaan karena tidak jadi membalasnya. Pengalaman ini mungkin juga kita alami, hanya persoalannya apakah kita membalas atau tidak. Dalam Injil Yesus difitnah oleh keluarganya, apalagi mereka yang tidak suka dengan Yesus pasti lebih lagi. Mereka pasti akan memfitnah Yesus dengan berbagai cara. Mereka mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Karena fitnah itu Yesus menjelaskan pada mereka hubungan antara hal yang jahat dan yang baik. Yesus menghadapi semua fitnah dengan penjelasan yang logis. Mana mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk melawan si jahat. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Yesus melakukan semua karyanya dengan kekuatan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Saudaraku terkasih, kadang kita juga merasa bahagia bisa memfitnah orang lain. Kalaupun kita difitnah, kita cenderung untuk membalas memfitnah dan bahkan lebih kejam melakukannya. Maka kisah Injil hari ini memberikan pencerahan pada kita dengan apa yang dilakukan Yesus. Ia tidak membalas fitnah dengan balik memfitnah. Yesus justru menunjukkan kebenaran Allah dalam karya-karya baiknya. Untuk itu kita perlu mencoba lebih tekun memohon karunia Roh Kudus, agar kita sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, roh kebenaran, sehingga hidup kita, pikiran kita, tutur kata kita, dan tindakan kita menghadirkan kehidupan Yesus. Paling tidak kita menjadi pribadi yang benar dan terbebaskan dari keinginan untuk memfitnah dan membalas fitnah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.